Waduh, tiba-tiba mantan rektor UGM yang sebelumnya berikan fakta bahwa Jokowi tak pernah lulus mencabut pernyataannya. Ada apa ya? Ada intimidasi atau tekanan lainnya? Lebih jelas kita saksikan video berikut ini. Berumur 1 hari pernyataan itu dicabut. Sekali lagi, saya tidak tahu ada apa di balik panggung ini. Apakah ini murni Profesor Sofyan Effendi menyadari lalu menarik pernyataannya bahwa beliau menyadari kesalahannya, atau ada tekanan kepada beliau, kita tidak tahu. Apa sesungguhnya terjadi? Banyak yang menduga bahwa Pak Sofyan Effendi ini ya dia ditekan gitu, dia diancam, dan biasanya orang yang mudah diancam seperti itu adalah orang yang punya kasus. Nah, kalau kemudian ini saya rupanya dapat kiriman dari seorang sahabat yang dia menunjukkan ini ada sebuah status di Facebook gitu, atau ada komentar di Facebook yang mengingatkan Pak Sofyan Effendi ketika rupanya ada seorang sahabat yang menulis tentang apa yang dinyatakan oleh Pak Sofyan Effendi berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi itu. Dia kemudian menuliskan seperti ini. Ini Eko Budi Santoso. Dia berkomentar di Facebooknya Saifuddin Simon. Ini lulusan dari UGM juga, dan ini adalah sahabat saya juga, yang menyatakan begitu. Ingat Pak Sofyan Effendi, ingat gedung Gama Plaza, hingga sekarang mangkrak. Saya penasaran kemudian apa sesungguhnya yang terjadi dengan Gama Plaza ini. Saya googling, ternyata saya banyak menemukan informasinya ini di berbagai media online, dan ini adalah berita pada tahun 2024 ini. Salah satunya yang saya baca ini dari Kumparan gitu. Di situ ditulisnya bahwa gedung Gama Plaza atau Gama Bookstore UGM yang telah terbengkalai selama 20 tahun itu akhirnya mulai dibongkar. Ini peristiwanya tanggal 28 Oktober tahun 2024. Atau bukan peristiwanya, beritanya ditayangkan pada 28 Oktober 2024. Jadi disebutkan begini. Gedung dengan 6 lantai dan 1 basement ini ada di Jalan Persatuan, hanya sekitar 300 meter dari perempatan Mirota kampus UGM. Nah, akhirnya saya katakan ke Mas Ilham, salah satu alumni UGM yang tergabung dalam Relagama, Mas Ilham, yang dekat juga dengan Profesor Sofyan Effendi. Oh, itu perantara abang komunikasinya. Okay. Mas Ilham tanya kan, Mas, Bang jadi nggak ketemu sama Profesor Sofyan Effendi? Waduh, kayaknya Mas nggak bisa, karena kita nggak menduga ini sampai sore. Udah gitu harus melayani Zoom juga. Akhirnya tunda. Besok bisa nggak? Besok semua acara akan saya tunda. Saya cancel tanggal 16, hari Rabunya, 16 Juli 2025 kemarin, ya kan, hari Rabu. Tapi saya sedikit Bang, saya melihat Pak Ilham mengingatkan abang jadi nggak ketemu Di Polda DIY itu. di Polda DIY. Saat itu Pak Ilham adakah yang dijanjikan sama abang nanti akan diinformasikan, kita akan ngebahas tema sesuatu kah? Atau iya, ada informasi sesuatu Mas kah? Ilham alumni UGM itu menjanjikan bahwa Profesor Sofyan Effendi mau buka-bukaan dan mau direkam dan live gitu loh. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba Profesor Sofyan Effendi menarik pernyataannya. Apakah pernyataan kemarin itu terkesan tanpa data atau fakta? Atau mungkin Profesor Sofyan Effendi mendapat tekanan setelah mendapatkan pernyataan itu, karena pernyataan Profesor Dr. Sofyan Effendi itu menjadi viral, luar biasa. Semua kanal YouTube memuat itu. Nah, saya tidak tahu, ini menjadi misteri. Tapi kita menghormati pernyataan dari Profesor Dr. Sofyan Effendi bahwa dia menarik pernyataannya. Kalau pernyataan ini benar, artinya kita anggap pernyataan Profesor Dr. Sofyan Effendi tanggal 16 Juli 2025 itu tidak pernah ada. Artinya Rismond Sianipar, Roy Suryo, dan Dr. Tifa kehilangan amunisi baru lagi. Agak membingungkan memang, agak membingungkan. Sangat membingungkan. Rakyat jadi bingung. Inilah
drama dari ijazah Pak Jokowi? Kalau kita cermati pernyataan ini ya, selain tentu saja sangat mengejutkan, tapi juga sedikit membingungkan dan juga menimbulkan tanda tanya. Karena kalau dalam pernyataan itu yang disebutkan kan yang dia singgung hanya secara eksplisit ya. Secara eksplisit itu adalah pernyataan dari Rektor UGM saat ini ya, Profesor Ova Emilia itu. Dan memang ini kan wawancaranya atau live streaming itu berlangsung selama 1 jam 13 menit durasinya seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang dibicarakan terutama yang porsinya berkaitan dengan keaslian ijazahnya Joko Widodo. Indonesia ini masih jauh sih dari definisi definisi seutuhnya dari kemerdekaan ya. Balas sekali aja gitu, sedang berkenalan dengan Rismon gitu ya, dengan saya. Itu langsung dengan Profesor Profesor Sofyan Effendi. Iya. Nah berikutnya kalau nggak salah sekitar berapa minggu kemudian ya saya tidak menghubungi lagi. Terus Pak Profesor Sofyan Effendi menghubungi saya kalau bisa datang ke sini, saya berbicara dengan sejumlah profesor gitu di UC UGM. Berarti abang menerima undangan untuk ajakan suruh datang? Iya. Itu melalui apa? WA? WA. Telepon? Masih tanda tanya begitu ya. Dan kemudian kalau ini semua wawancaranya, kenapa yang disebutkan hanya soal Rektor UGM saat ini? Dan karena kalau dari pernyataan UGM yang sebelumnya memang Rektor UGM itu bersikukuh bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu ya memang asli, dan itu menurut Rektor UGM yang sekarang ya. Tapi kan sebelumnya dengan sangat panjang dan gamblang sekali Pak Sofyan Effendi detail, bahkan sampai bercerita tentang bagaimana keberangkatan Pak Jokowi ke Aceh, bekerja di Aceh Tengah dan sebagainya. Kemudian berbicara dengan soal pasar pramuka, dan juga banyak disinggung malah soal Pak Pratikno dan sebagainya, itu yang disinggung oleh Pak Sofyan Effendi. Nah ini memang surat ini membingungkan dan kemudian yang paling penting itu menimbulkan tanda tanya apa sesungguhnya yang terjadi. Karena apa? Karena menurut pengakuan Manusia Merdeka Said Didu itu sebenarnya soal ijazah, keaslian ijazahnya Pak Jokowi ini bukan baru pertama kali dibicarakan oleh Pak Sofyan Effendi, tapi pada waktu itu nggak dalam forum terbuka, dalam sebuah forum terbatas. Pak Sofyan Effendi juga sudah menjelaskan ini. Kalau nggak salah ini peristiwanya pada tahun lalu tahun 2024. Relagama itu yang mengatakan. Iya. Bang, kalau sempat ketemu sama Profesor Sofyan Effendi. Tapi saya bilang, mohon maaf, katakan sama Profesor, besok, maksud saya tanggal 15 Juli gitu loh. Sepulang saya dari Solo, saya nggak bisa, saya ada kegiatan di Solo, kan gitu. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan hal itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Mantan Rektor UGM cabut pernyataan soal ijazah Jokowi. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Sofyan Effendi memberikan klarifikasi dan mencabut pernyataan soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Video pernyataan Sofyan Effendi sebelumnya viral di media sosial. Dalam video yang diunggah kanal YouTube Nangka Update berjudul Mantan Rektor UGM Buka-bukaan, Profesor Sofyan Effendi, Rektor ijazah Jokowi dan kampus UGM pada hari Rabu 2025 itu, Sofyan mengungkap soal ijazah Jokowi. Dalam video itu, Sofyan pada intinya menyatakan Jokowi memang pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, tetapi jelas tidak lulus alias di DO, karena IPK-nya tidak sampai 2. Atas pernyataan itu, ia pun memohon maaf kepada pihak yang disebutnya di video tersebut, yaitu Jokowi. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wartawan tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih, kata Sofyan Effendi.